Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 17 kelas 04 SJMDK 002 yang terdiri dari Siti Fatimah, Siti Khalilah, dan Widi Astuti. Di sini kami akan membahas tentang kompetisi pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Selanjutnya, ada strategi untuk memasuki pasar internasional. Pertama, pelajari regulasi dan persyaratan, lakukan riset untuk pasar baru, buat rencana yang matang, pilih penetrasi pasar yang tepat, kemudian lakukan pemasaran. Selanjutnya, cek ulang legalitas bisnis, jalin komunikasi yang baik, kemudian pilih transportasi logistik yang tepat, gunakan pembayaran internasional, serta lakukan pencatatan pada setiap transaksi yang dilakukan. Selanjutnya, ada strategi pasar generik untuk kompetisi internasional. Strategi pasar generik merupakan sejumlah strategi pemasaran perusahaan yang memungkinkan perusahaan memasuki pasar internasional, yaitu pasar generik strategi penetrasi pasar atau market penetration strategi, dan strategi pembayaran pasar atau market strategi, di mana strategi pasar generik merupakan strategi yang digunakan pada perusahaan yang menekankan pada biaya rendah, diferensiasi, dan fokus. Selanjutnya, strategi pasar dan strategi kompetitif. Strategi pasar merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Penyusunan rencana usaha secara menyeluruh dilandasi oleh strategi pemasaran. Kemudian, strategi kompetitif, di mana strategi kompetitif merupakan strategi yang mendominasi dalam persaingan bisnis, yang semakin ketat serta mengatasi stagnasi dalam bisnis. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan dalam bersaing melalui karakteristik, budaya, sumber daya, dan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pilihan cara memasuki pasar internasional. Yang pertama, karakteristik negara merupakan ukuran dan pertumbuhan negara, risiko lingkungan, dan politis dan prasarana ekonomi dan pasar. Kedua, ada infrastruktur pasar dan ekonomi yang merupakan sistem transportasi, jaringan komunikasi, atau suplai energi, di mana manajemen menghadapi kesulitan dan biaya pengembangan yang sangat besar dalam mendirikan fasilitas penjualan, distribusi, Yang ketiga ada hambatan perdagangan dan regulasi pemerintah, seperti tarif, kuota, pabean atau regulasi produk juga mempengaruhi keputusan cara masuk. Hambatan dibagi menjadi dua, yaitu hambatan langsung dan hambatan tidak langsung. Yang terakhir yaitu ada karakteristik produk atau jasa seperti rasio bobot atau nilai, kemampuan dan komposisi penting dalam penentuan di mana produksi berlokasi. Produk dengan bobot yang rendah, semisal jam tangan yang mewah, biasanya rentang untuk pengeksporan langsung. Sebaliknya, dalam produksi industri minuman dan bir, perusahaan biasanya membuat perjanjian lisensi investasi dalam fasilitas produksi. Selanjutnya ada tujuan manajemen atau perusahaan. Perusahaan dengan tujuan yang terbatas untuk operasi internasionalnya cenderung menyukai cara masuk yang memerlukan komitmen,
yang minimal. Perusahaan seperti itu kerap lebih disukai bergantung pada agen atau perusahaan manajemen ekspor atau membuat perjanjian lisensi. Hal-hal yang perlu diperhatikan: strategi pemilihan negara, jenis cara masuk, tersedianya organisasi pemasaran, pertimbangan perusahaan, lokasi produksi, komitmen sumber daya, fleksibilitas, anggota saluran pemasaran, hubungan dengan perantara pemasaran. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.